Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gian Raffi Riendra dari Fakultas Farmasi Universitas Andalas. Di video kali ini, saya akan membahas tentang identitas nasional dan HAM. Baik, mari lanjut ke videonya. Halo teman-teman, pada materi 1 saya akan membahas tentang identitas nasional. Sebelumnya, apa sih identitas nasional itu? Identitas nasional merupakan jati diri suatu bangsa yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Identitas nasional mencerminkan karakter, budaya, nilai, serta kepribadian yang dimiliki oleh suatu negara. Bagi Indonesia, identitas nasional menjadi hal yang sangat penting karena Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama yang sangat banyak. Dengan adanya identitas nasional, masyarakat Indonesia tetap dapat bersatu meskipun memiliki banyak perbedaan. Identitas nasional Indonesia terbentuk dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Sebelum merdeka, masyarakat Indonesia hidup di bawah penjajahan bangsa asing selama ratusan tahun. Pengalaman dijajah membuat rakyat Indonesia memiliki semangat persatuan dan rasa cinta tanah air yang kuat. Semangat tersebut kemudian melahirkan kesadaran nasional yang menjadi dasar terbentuknya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, identitas nasional tak hanya sekedar simbol, tetapi juga merupakan hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan bangsa. Salah satu bentuk identitas nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa persatuan yang mempersatukan masyarakat dari berbagai daerah. Meskipun Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah, pengguna bahasa Indonesia mampu menciptakan komunikasi yang baik antar masyarakat. Selain itu, bahasa Indonesia juga menjadi simbol persatuan bangsa yang tercantum dalam Sumpah Pemuda tahun 1928, yaitu menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sebelum kita lanjut, mari kita lihat hasil dari para pahlawan yang telah berjasa untuk Indonesia.
Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Saya cinta Indonesia. Indonesia yang sangat kaya. Kaya akan keberagaman budaya, Agama, dan alam. alam yang dimiliki Nusantara. Nusantara milik bersama. Bersama, mari kita jaga. Jaga dan lestarikan. Lestarikan kekayaan Indonesia. Saya Indonesia Kaya keberagaman alam Nusantara bersama. Jaga dan lestarikan. Indonesia. Oke teman-teman, itu tadi adalah hasil dari masyarakat dan pahlawan yang memperjuangkan bangsa Indonesia untuk kemerdekaan. Oleh karena itu, kita harus tetap melestarikan identitas nasional walau di era globalisasi yang sangat bebas ini. Baiklah, mari kita lanjut pada materinya. Identitas nasional juga terlihat dari lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Lambang ini memiliki makna yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Burung Garuda melambangkan kekuatan dan semangat bangsa, sedangkan Pancasila mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, agar persatuan bangsa tetap terjaga. Identitas nasional juga tercermin dalam semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki banyak perbedaan namun tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Keberagaman budaya, adat istiadat, pakaian tradisional, tarian daerah, hingga makanan khas menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan. Dengan menghargai perbedaan, masyarakat Indonesia dapat hidup rukun dan damai. Selanjutnya, identitas nasional juga dapat dilihat dari lagu kebangsaan Indonesia Raya dan bendera merah putih. Lagu Indonesia Raya menjadi simbol semangat perjuangan dan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Sementara itu, bendera merah putih melambangkan keberanian dan kesucian. Kedua simbol tersebut selalu digunakan dalam kegiatan resmi kenegaraan maupun upacara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Di era globalisasi saat ini, identitas nasional menghadapi berbagai tantangan, yaitu masuknya budaya asing dapat mempengaruhi gaya hidup masyarakat, terutama generasi muda. Banyak anak muda yang lebih menyukai budaya luar dibanding budaya sendiri. Jika hal ini terus terjadi, maka identitas nasional juga dapat memudar. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tetap mencintai budaya Indonesia. Yaitu caranya dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan identitas nasional. Cara yang dapat dilakukan antara lain yaitu menghormati perbedaan, menjaga persatuan, melestarikan budaya daerah, serta memiliki rasa bangga terhadap Indonesia. Dengan demikian, identitas nasional akan tetap kuat dan tidak hilang meskipun zaman terus berkembang. Kesimpulan dari materi ini adalah identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang menjadi ciri khas Indonesia. Identitas nasional tercermin melalui bahasa Indonesia, Pancasila, Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, bendera merah putih, serta keberagaman budaya bangsa. Identitas nasional sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Oleh karena itu, seluruh masyarakat Indonesia harus menjaga dan melestarikannya agar bangsa Indonesia tetap kuat, bersatu, dan dihormati oleh negara lain. Baik, sampai sini saja materi 1 tentang identitas nasional yang saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, sekarang masuk ke materi 2, yaitu HAM atau Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini bersifat universal,
Artinya, berlaku untuk semua orang, tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun status sosial. Hak asasi manusia harus dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi oleh setiap individu, masyarakat, maupun negara. Adanya hak asasi manusia bertujuan agar setiap manusia dapat hidup dengan aman, bebas, dan memperoleh perlakuan yang adil dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, hak asasi manusia dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada pasal 28A sampai pasal 28J. Selain itu, perlindungan hak asasi manusia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dengan adanya aturan tersebut, setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum dan berhak mendapat perlindungan dari tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Beberapa contoh hak asasi manusia antara lain hak untuk hidup, hak memperoleh pendidikan, hak menyampaikan pendapat, hak mendapat pekerjaan, serta hak memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Namun, pelaksanaannya, hak asasi manusia juga memiliki batasan. Setiap orang wajib menghormati hak orang lain agar tercipta kehidupan yang tertib dan harmonis. Baiklah, mari kita lihat contoh hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang jelas saya pada waktu itu ada peristiwa di situ, akhirnya masyarakat mengungsi ke daerah tetangga. Selama 21 hari di pengungsian itu, dia ada informasi kita udah bisa pulang kembali ke sini. Terus yang kita ketemui ya kesulitan itu ya jelas kesulitan. Apa yang kita miliki, kebutuhan kita sehari-hari udah gak ada. Tahun 2005 itu saya punya anak, itu laki-laki itu ya masih kecil. Itu semuanya ada tetesan polio itu loh. Nah terus ada temen yang ngomong, kenapa kok semuanya disuruh ke sana kok saya enggak? Katanya orang lokasi enggak boleh diajak. Kok kayak anak tiri gitu. Keinginan saya sendiri jadi kepala dusun itu nggak ada dari dulu. Tapi saya pengen seperti infrastruktur juga, sarana ekonomi, sosial, itu maunya tidak seperti dulu, cepat gitu loh. Sekarang itu pokoknya jauh nggak seperti dulu. 1, 2 apa yang diminta sekarang udah terwujud gitu loh, seperti BPJS, KTP, kartu keluarga. Nanti tempatnya Pak Suroso, Pak Suroso yang itu yang nganterin ke sana itu kan udah bisa sekarang. Sekarang listrik udah ada, sumur bor sudah ada. Tujuan saya itu sebenarnya ya tujuan masyarakat semua. Pelanggaran HAM dapat terjadi di mana saja, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun negara. Contoh pelanggaran hak asasi manusia antara lain yaitu tindakan bullying, diskriminal, kekerasan, dan perampasan hak orang lain. Oleh karena itu, kesadaran untuk menghargai sesama sangat penting agar pelanggaran HAM dapat diminimalkan. Sebagai generasi muda,
Kita dapat menerapkan nilai HAM dengan cara menghormati pendapat teman, tidak membeda-bedakan orang lain, membantu sesama, serta menaati aturan yang berlaku. Sikap saling menghargai dan toleransi akan menciptakan kehidupan yang damai dan penuh rasa persatuan. Kesimpulannya, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia dan harus dihormati oleh semua pihak. Dengan memahami dan menerapkan HAM dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan harmonis bagi semua orang. Demikianlah materi tentang identitas nasional dan hak asasi manusia yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah ilmu teman-teman tentang materi yang saya sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.